pada pertanyaan tadi, jangan lupa saksikan terus channel YouTube Remunyit 17. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ketemu lagi di acara terbaru di channel ini, yakni Minggu Podcast. Dinamakan Minggu Podcast karena di hari Minggu akan saya upload mengenai podcast mengenai hal-hal ilmu, dan ilmu ini bisa saya jelaskan dari buku, dan saya jelaskan maknanya, intinya, dan semoga Anda bisa memahami. Dan mungkin ini tadi seperti mini podcast ya, podcast apa adanya, tanpa embel-embel mikrofon macam-macam. Tapi saya harap dengan saya menjelaskan ini, dan saya menjelaskan permulaannya lewat di gambar sebelahnya, Anda pasti melihat buku kuning, judulnya The Age of Agile, karya Stephen Denning. Bisa Anda temukan di Gramedia atau cari di Tokopedia atau Shopee, Lazada, pasti ada buku ini. Ini buku terlaris di dunia mengenai kemampuan bertahan hidup. Nah, cocok sekarang ini masa pandemi. Banyak masyarakat di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia, semua di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, olahraga di rumah. Jadi intinya semua di rumah supaya aman dari serangan virus COVID. Nah, bagaimana perusahaan yang menanggapi saat seperti ini kalau semua konsumen di rumah, semua target produknya itu kan konsumen di rumah semua? Karena perusahaan menanggapi, pasti kewalahan, dan perusahaannya bangkrut, perusahaannya mengalami kesulitan, dan bahkan tutup, perusahaan itu tidak beroperasi lagi. Berkata itu sementara, lalu mencoba buka lagi untuk diskon, buka promo, dan bahkan mereka ingin bertahan di masa pandemi ini. Ada yang seperti itu. Katanya bahkan mem-PHK karyawannya, dan dari situ ongkos pengeluarannya berkurang. Jadi meminimalisir pengeluaran, meminimalisir beban yang ada di perusahaan itu, seperti beban belanja karyawan, beban belanja cabang-cabang perusahaan itu sendiri. Jadi bahkan ada beberapa yang ditutup cabangnya, di PHK karyawannya, sehingga misalkan cabang utama dan karyawan utama. Jadi bisa di beberapa kota ada 10 cabang, di satu kota ada 10 cabang, sekarang cuma ada 2 cabang di satu kota. Benar-benar dipres pengeluaran perusahaan supaya mereka bisa bertahan hidup di masa pandemi ini. Nah, di buku ini Stephen Denning ini, The Age of Agile ini, intinya ada beberapa hal. Ada 4 hal yang saya sampaikan inti dari buku ini. Jadi intinya bagaimana bisa bertahan di Age of Agile ini, bagaimana bisa bertahan agile di masa pandemi ini. Intinya ada 4 hal. Yang pertama, pahami resiko jangka pendek, resiko jangka menengah, resiko jangka panjang, semua dipahami dan dipastikan bisa menemukan solusinya untuk mengatasi resiko-resiko ini. Kedua, yang ketiga adalah bagaimana bisa menanam mindset di antara manajemen atas sampai manajemen paling bawah, yakni karyawan, dari komisaris, direktur, manajer, supervisor, staff, karyawan, dan paling bawah, dari atas sampai bawah lini perusahaan ini harus ada mindset. Untuk apa? Mindset untuk saling memahami dan saling menjaga. Dan ini berlaku untuk jangka panjang. Karena kalau hanya mementingkan ego masing-masing, ego individu, ego karir, ego dirinya sendiri, self enthusiasm, tanpa memikirkan people enthusiasm, maka
dia sendiri sukses, tapi orang sekitar perusahaan itu tidak sukses. Kan hanya satu orang sukses, tapi yang lainnya tidak sukses, maka ada jeda, ada jarak, dan jarak ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di dalam perusahaan sendiri. Dapat akhirnya kinerja tidak maksimal, kinerja seluruh perusahaan tidak maksimal, pada akhirnya kata kita tidak tercapai, pada akhirnya pemasukan sedikit, pada akhirnya sudah pengeluaran banyak dan perusahaan berat untuk bertahan, pada akhirnya KO. Nah, Stephen Denny menjelaskan jangan sampai hal itu terjadi. Pahami resikonya, risiko jangka pendek, risiko jangka menengah, risiko jangka panjang. Pertama, kedua, pahami strategi untuk mengatasi resiko-resiko itu. Ketiga adalah bagaimana nanam semacam mindset untuk bisa bertahan bagi manajemen atas sampai manajemen bawahnya, dari direktur sampai staf karyawannya harus memahami ini sendiri. Dan bagaimana perusahaan ini bisa menciptakan satu sistem, satu tim, sistem one team untuk menanam cara-cara untuk bertahan hidup, survival together, survival forever. Itu maksudnya Stephen Denny ini. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu yang pasti semua direktur, semua manajemen, semua karyawan memahami untuk bekerja sehari-hari, itu sudah pasti. Bagaimana strategi untuk meraih profit itu sudah pasti, sudah mengetahui semuanya. Yang penting bagaimana cara untuk bertahan, pahami resikonya, atasi resikonya, dan semua harus punya mindset untuk bertahan. Dan ingat, people enthusiasm ini fokus untuk memberikan keuntungan untuk semuanya. Semua merasakan keuntungan, semuanya memahami, dan semua senang. Jangan sampai ada satu orang yang senang, satu orang ini sukses, uangnya banyak, tapi yang lainnya tidak dapat uang banyak. Akhirnya dia sedih, akhirnya kinerja gak capek, akhirnya berdampak pada kinerja di lininya. Pada akhirnya semua berdampak. Dan sampai itu jadi karena satu orang yang tidak merasakan mindset ini, pasti kinerja menurun, dan yang lain pasti akan berdampak kayak domino. Jangan sampai domino terjadi di satu orang perusahaan itu, pada akhirnya menyebabkan banyak orang, pada akhirnya semuanya berdampak. Pada akhirnya perusahaan itu akan merasakan dampaknya. Jangan sampai itu terjadi. Dari satu orang jadi satu perusahaan terdampak, jangan sampai itu terjadi. People enthusiasm, pahami resiko, atasi resiko, ciptakan one system one team untuk bisa bertahan di segala situasi, terutama di masa pandemi ini. Baik, sekian inti dari buku Wajir ini. Saya menyampaikan hal ini supaya semua bisa mendengar dan bisa memahami. Jika ingin merasakan lagi, ingin memahami lagi, silakan cari buku ini di Age of Wajir kayak Stephen Denny ini di Tokopedia, Shopee, dan saya pasti ketemu buku ini. Mumpung lagi puasa, Ramadan pasti banyak promo, saya akan cari. Media pasti ada beberapa stok, silakan cari. Dan seenggaknya semoga podcast kali ini bermanfaat, karena saya ingin memberikan ilmu dari buku ini. Dari sekedar bacaan saya menyampaikan, semua yang mendengar dapat akhirnya banyaknya membeli buku ini dan malah menerapkan isi dari buku ini dan berdampak pada dirinya sendiri, perusahaannya, itu lebih baik. Jadi saya menyampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua yang mendengar, bagi dirinya, perusahaannya, semuanya. Ya, saya harap seperti itu, insya Allah ya. Baik, sekian, terima kasih. Jumpa lagi di Minggu Podcast edisi kedua di waktu selanjutnya, waktu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.